apa Google Google Meet saya ada masalah. Kelihatannya Google Meet itu sekarang dipantau oleh ini ya, apa antivirus baru saya ini kan baru update Windows-nya. Itu ada info apa? Katanya ada yang merekam atau apa? Terus gak tahu kayak kinerjanya jadi agak aneh gitu. Ini kita mau diskusinya ini ya satu. Ini layar presentasi saya sudah bisa dilihat ya. Programming with Arduino. Terlihat, Pak. Ya. Ini tadi yang join bisa join berita ini masih 16 orang. Jadi saya harus hentikan karena suara kalian nggak terdengar ya, makanya kayaknya kesannya monolog. Mas. Baik, kita mulai saja. Untuk kita bisa melakukan antarmuka ya menggunakan device Arduino ini, kita perlu mengenal hardware ya. Jadi antarmuka itu sebenarnya itu konsep hubungan ya, antarmuka kan. Antar kan berarti ada dua sisi kan, dua muka gitu ya, antarmuka. Berarti antarmuka itu adalah hubungan antara dua sisi ya, atau dua muka gitu ya. Dari device gitu ya, dari device. Kalau di mikroprosesor atau mikrokontroler itu kita mengenal input output ya, input output ya. Jadi untuk mengenal input output ini kita harus mengenal hardware ya. Jadi kita akan lihat hardware-nya, sistem antarmuka yang akan kita pakai. Bisa dilihat di sini. Nanti akan set. Nah ini ya, ini komputer ya, ini laptop ya, kita akan pakai ini nanti. Nah ini hardware ini ya yang saya maksudkan. Ini sistem antarmuka yang akan kita pakai. Ini namanya Arduino Uno ya, Uno ini namanya Uno. Ini sistem mikrokontroler yang sudah siap pakai ya. Ini sistem mikrokontroler yang sudah siap pakai dan ini bisa kita program ya, ini bisa kita program. Jadi perilaku sistem ini akan tergantung dari program yang kita tanam di sistem. Makanya disebut sistem embedded ya kan. Kalau sistem komputer itu kan, kalau kita belajar dulu basic komputer itu ada general purpose komputer atau yang kita kenal sebagai PC seperti itu. Ada yang special purpose komputer atau dedicated purpose komputer gitu ya. Itu yang biasanya sistem embedded ya. Yang kemarin sudah saya jelaskan, banyak sistem di rumah kita yang sudah dikontrol oleh embedded ya, sistem-sistem cerdas ya, di kulkas, di mesin cuci ya kan, di AC ya, controller AC itu sudah banyak yang menggunakan sistem embedded ya, termasuk mobil ya gitu ya. Apalagi dengan perkembangan nanti ke arah IoT ya kan, semakin banyak lagi ya, untuk keamanan rumah, home surveillance, untuk gardening ya, untuk pertanian, smart apa namanya itu, smart farming ya, sudah mulai yang nanam pakai air itu ya, namanya apa itu, hidroponik ya, yang nanam pakai air nggak pakai tanah. Nah itu juga sudah menggunakan sistem embedded ya. Ini sistem yang bisa kita pakai ya. Kalau variasinya ini banyak nggak? Banyak ya. Di mikrokontroler itu jenisnya banyak banget. Enggak hanya ya Arduino itu hanya salah satu ya. Kalau ini sudah merek ini sebenarnya, mereknya. Intinya ya
Arduino itu kan memang ada pengembangnya gitu ya. Ya kalau Uno itu versinya ini. Selain Arduino itu pengembangnya ada lagi enggak? Banyak ya. Yang mengembangkan hanya chipnya saja, ada yang mengembangkan sampai ke sebuah sistem small komputer kayak ini ya seperti Raspberry ya gitu kan. Ada juga ya. Jadi variasinya banyak sekali. Nah, di sini nanti kita juga akan belajar sedikit tentang elektronik ya. Karena antarmuka itu kan kita berinteraksi ya dengan kan ada dua muka gitu ya, antarmuka. Ya, kebanyakan antarmuka itu dimanfaatkan ya, sistem-sistemnya itu dimanfaatkan untuk membaca lingkungan ya, environment ya, physical computing ya. Jadi antarmuka itu kebanyakan sistemnya digunakan untuk membaca physical computing, dan memang manusia sering berusaha untuk memanipulasi lingkungan ya, seperti nggak ada hujan pengen buat hujan ya kan, kehujanan terus pengen tidak dibuat hujan ya, itu biasa ya kan, seperti itu kan manusia itu kan. Eh, Kalau buahnya nggak bisa tumbuh pengen buahnya ditumbuhkan ya gitu kan ya, itu sistem-sistem yang biasanya dibuat oleh manusia ya. Ya ketika memelihara ikan nggak sempat memberi makan, dibuat sistem feedernya, sistem makanannya ya, itu yang dilakukan oleh manusia. Jadi manusia tuh pengen ikut campur ya, selalu ikut campur dengan lingkungan ya, supaya hidupnya katanya lebih baik katanya sih. Tapi apakah itu lebih baik ya tergantung dari penerimaan manusia itu sendiri ya. Ya. Misalnya kalau kita membuat robot di rumah, nanti terus kita ngapain? Atau kita main dengan robot ya. Jadi perlu dipertimbangkan juga ya, apa yang akan dilakukan manusia setelah sistemnya serba otomatis seperti itu. Nah, ini butuh peripheral, equipment ya, perangkat. Ini biasanya menggunakan elektronik. Ini contohnya di sini ada resistor, ada LED. Ini elektronik. Nanti kita akan belajar elektronik juga. Ya. Nah, elektronik ini nanti basicnya adalah kelistrikan, ya, electrical. Ya, electrical. Ini kalau kalian hukum-hukum listrik dasar sudah dapat belum? Kayak hukum apa, Ohm kayak gitu. Rangkaian seri, rangkaian paralel sudah pernah dapat? Terakhir SMP, Pak. Oh, SMP. Ya, sudah pernah tahu ya. Nanti berarti review saja. Karena tidak semua sistem kelistrikan akan kita manfaatkan. Ya, ini sistem kelistrikan yang sederhana ya. Prinsip utamanya itu switching ya. Karena mikroprosesor itu kan sebenarnya terjadi jutaan transistor ya. Yang fungsi utamanya adalah switching. Nah, switching itu kayak saklar gitu ya. 0 1 0 1 seperti itu. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini Arduino itu kayak gini. Ya, Arduino. Ya. Jadi setiap sistem mikro ya, mikrokontroler terutama itu sudah di dalamnya itu sudah ada tiga hal ya, tiga hal misalnya yang membuat sistem mikro ini sebenarnya menjadi sebuah sistem yang siap pakai. Ya, sudah ada tiga hal. Apa itu? Ada CPU-nya di dalamnya ini ya. CPU itu ALU ya. Karena komputer itu kan untuk compute ya. Komputer kan compute, menghitung ya. Jadi dasar utama dari komputer itu adalah perhitungan matematik. Ini perlu kita pahami itu ya. Ya, dan perhitungan itu dasarnya dari sistem logik. Logik. Pernah dengar sistem gate? Logika AND, OR, NOT, XOR. Sudah pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Belum? Sudah pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah ya. Ya. Ya, nanti kita akan coba kembali ke sistem logik. Jadi di dalam mikrokontroler ini ya, ALU ya, Arithmetic Logic Unit itu sudah ada CPU-nya ya.
core-nya CPU kan ALU itu ya. Kemudian di sini juga sudah ada memori, ya sistem memori. Memori itu apa? Untuk menyimpan program, ya menyimpan program. Program harus disimpan di memori. Ya ada yang sistemnya menetap, ya yang kelas ROM gitu ya, namanya flash ROM ya di sini ya. Ada yang sistemnya tidak menetap ya, RAM ya, kelas RAM ya. Di sini ada RAM-nya, static RAM. Kemudian ada satu lagi, itu ada input outputnya. Ya, input outputnya itu yang mana sih? Itu pena-penanya itu ya. Ini sudah ada, ya ini kan sudah ada ini ya, sudah ada ini apa soket gitu ya, yang hitam itu ya. Soket ini salah satunya ya digunakan untuk I/O ya, input output. Ya, I/O-nya ini. Ya. Jadi mikrokontroller itu ada 3 ya, yang sudah disatukan dalam satu chip. Chipnya yang mana? Yang hitam ini, nggak kelihatan ya. Ini AVR ini, chip AVR. Ya Arduino itu sudah, jadi mikrokontrollernya itu sebenarnya yang ini, yang AVR-nya ini, yang hitam ini. Ya, kalau Arduino itu botnya ya, botnya keseluruhan ini. Jadi sudah I/O-nya sudah dibuat soket-soketnya. Ya. Ini AVR ini mikrokontrollernya, ini core-nya dari Arduino. Ya. Kita nggak apa discuss ini ada yang mau masuk. Nggak discuss ini ya apa arsitekturnya secara detail ya. Nah ini di sini untuk memprogram Arduino ini kita sudah disediakan antarmuka ya. Ini boardnya sudah punya antarmuka USB. Ya, karena di Arduino ini AVR-nya atau mikrokontrollernya sudah disediakan semacam operating system ya, atau bootloader-nya yang bisa berkomunikasi dengan sistem komputer ya. Makanya kita butuh ini komputer ya, untuk komputer. Walaupun kita real pakai boot Arduino itu kan, programnya kita tetap pakai komputer. Cara hubungannya gimana? Dihubungkan dengan USB ya, sambung colokan USB. Nah itu nanti kita sudah bisa melakukan proses upload ya, atau kita menanam sistem kita dari komputer ke embedded ke Arduino seperti itu. Ya, jadi itu ininya ya, USB-nya. Ini ada reset button, ya, ini kayak reset PC gitu kan. Ya, kemudian di sini ada pemrograman yang lain pakai USB. Ini ada tadi pemrograman yang lain nggak harus pakai USB. Tapi ini biasanya kalau kondisi-kondisi darurat saja dipakai. Kemudian kita membutuhkan power supply. Ya, untuk Arduino itu tegangannya butuh 5 volt dan ground. Ya, kenapa butuh 5 volt dan ground? Karena dia device listrik ya. Kalau listrik itu kita tahu ya, listrik itu sebuah energi ya kan. Ya, energi listrik gitu ya. Kemudian ada listrik AC, ada listrik DC seperti itu kan. Ya. Ya, untuk Arduino kita butuh listrik DC atau direct current ya, yang stabil 5 volt. Ya 5 volt. Ya, supaya bot ini bekerja kita butuh 5 volt. Ya seperti itu. Nah, ini ada antarmuka yang lain. Nanti akan kita jelaskan satu-satu. Ini ada antarmuka yang TXRX ini untuk serial ya. Transmitter, receiver ya, TXRX bisa dilihat di tengah ini ya, tengah. Kelihatan ini ya. Ini mouse saya ada di situ ya. TX sama RX. Ya, ini bisa untuk serial. Ya, serialnya biasanya dimasuk ke mana nih? TXRX ya, di sini. I/O TXRX. Ya. Nanti ada port yang sifatnya digital. Ya, digital. Digital itu apa sih digit? Ya namanya digit itu kemarin kan. Digit itu
digit itu angka ya, digit ya. Ya kayak bit itu binary digit ya, binary digit. Bisa digital itu kalau di sistem mikro ya, itu disimbolkan dengan biner, ya nilai biner biasanya. Atau kalau enggak hexadesimal. Nah, itu kalau pengen belajar itu kita masuk ke sistem bilangan. Sistem bilangan sudah pernah dapat kan? Sudah. Sistem bilangan. Ada biner, ada hexa, ada desimal, ya. Itu sistem bilangan. Ya, harus kembali. Kalau bingung dengan sistem bilangan, bisa lihat-lihat di internet itu ya. Tapi yang banyak kita pakai kebanyakan biner dan hexa ya. Digit desimal mungkin ya untuk display, karena kalau human itu manusia itu biasanya informasinya ke desimal ya. Ya, tapi kalau untuk kelistrikan yang digunakan itu banyakkan binernya malahan. Ya, jadi teknik pemrogramannya akan agak berbeda. Ya, agak berbeda. Jadi ketika itu sebuah informasi yang ke manusia, kita harus menggunakan bahasa manusia, ya angka-angka yang digunakan manusia. Tapi ketika dia sudah berinteraksi dengan sistem mikronya, nah itu dia akan menggunakan yang salah satunya ya biner itu ya. Itu yang digital. Ya digital itu menyimbol yang sifatnya diskrit gitu ya. Diskrit ya, sudah menggunakan simbol 01 ya. Di biner seperti itu. Selain yang digital ini, IO-nya juga ada yang sifatnya analog. Nah ini analog, ya analog. Ya analog itu bisa kita lihat, analog itu sifatnya, kemarin sudah kita pernah discuss sedikit ya. Analog itu kayak ya sifat yang continuous ya, enggak diskrit ya, beda ya. Diskrit kan sudah tentu gitu ya. Posisinya udah tentu. Kalau analog itu posisinya belum tentu. Ya dia masih ya sifatnya continuous ya. Jadi nilainya itu bisa nilai pecahan seperti itu ya. Contohnya antarmuka yang analog itu misalnya kalau kita main joystick. Pernah tahu joystick? Ya itu kan ada aksesnya ya. X, Y kayak gitu ya untuk menggerakkan objek game. Nah, itu analog biasanya. Ya, karena dia perubahan tegangannya yang dinilai. Ya, tegangan itu kan bisa 2, berapa ya kan 2, titik-titik ya itu analog continuous ya. Kalau digital enggak bisa gitu. Kalau digital itu kalau 8 bit 11111 ya udah itu nilainya. Jadi lebih tertentu ya. Udah enggak continuous lagi, discrete. Ya, jadi nanti kita akan berinteraksi dengan konsep-konsep yang ini ya, analog dan digital. Nah, Arduino mampu melakukan itu. Ya, itu yang saya jelaskan di kontrak kuliah. Ada yang mau ditanyakan? Terlalu cepat nggak ini? Enggak terlalu cepat ya. Baik ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini nanti ya kalau kalian ingin memprogram, ini kan saya berikan project akhir itu ya. Ini nanti sudah jadi, sebaiknya kalian segera membeli Arduino kalian. Ya, Arduino kalian. Ya, ini cara menghubungkannya seperti ini. Ya, ini ada PC, kemudian ada ini ya buat Arduino. Tinggal dihubungkan dengan USB. Nah, ini nanti sasar. Atau kalian cari sendiri. Ini free ya. Ini free. Ya. Nah, ini kita akan masuk ke ini ya, dasar listrik. Walaupun kalian mungkin sudah dapat sejak SMP mungkin ya. Ya. Ada yang bisa menjelaskan ini? Mungkin siapa tadi? Mas Bagas mungkin bisa menjelaskan ini enggak? Ini apa ini maksudnya? Gambar ini apa maksudnya?
Kalau yang saya sih itu kayak sumber daya dari baterai itu nanti yang plusnya itu nanti mengarahkan sumber daya ke lampu, nanti di sisi balik juga nanti kembali ke baterai kembali ya Pak ya? Iya, iya. Betul ya. Jadi ini sebuah rangkaian sederhana ya yang fungsinya ya pertama kalau kita bicarakan itu biasanya ada fungsinya. Ya ini fungsinya itu untuk menyalakan lampu ya. Nah, untuk menyalakan lampu ini apa sih yang dibutuhkan ya? Karena lampu ini menyala karena ada listrik kan. Ada kalau kita mengenalnya ada aliran elektron ya. Walaupun sebenarnya di konsep yang paling baru itu bukan elektron yang bergerak kayaknya, tapi medan elektromagnetiknya yang bergerak. Ya, karena kayak gelombang elektromagnetik itu kan dia bisa bergerak ya. Energinya itu yang bergerak. Nah, energi itu yang kita kenal sebagai arus listrik. Nah, untuk membuat arus listrik itu kita butuh 3 hal setidaknya. Yang pertama adalah sumber tegangan. Ini sebuah baterai. Ini baterai yang kita biasa beli itu termasuk sebagai sumber ya tegangan ya. Baterai ya aki ya kalau yang di motor, mobil gitu ya. Atau apa lagi ya. Banyak ya sumber tegangan ini. Listrik PLN juga bisa ya. Listrik PLN ya kita nggak bilang nggak baterai ya tapi sudah dari karena ya apa generatornya PLN didistribusikan yang nggak tahu prosesnya orang listrik yang tahu mestinya. Tapi sampai di rumah itu biasanya tegangannya sudah di 220 ya. Nah, itu sebagai bisa menjadi sumber tegangan. Pertama ya sumber tegangan. Jadi yang pertama itu ini saya tulis saja di ini kalau dia mencatat. Ya, jadi listrik ya itu muncul karena ini ada sumber tegangan. Ya. Kemudian sumber tegangan itu apalagi kalau kita lihat di rangkaian itu ini ada titik yang menghubungkan antara ini ya sumber tegangan dengan device ya dengan lampu ya dengan bulbnya ya dengan bola lampunya. Jadi kita butuh penghantar ya kalau di Inggris namanya konduktor ya penghantar ya karena ada device yang sifatnya isolator ya atau ya kalau konduktor itu kita menyebutnya penghantar yang baik ya karena dia bisa mudah mengalirkan arus listrik. Kalau isolator itu penghantar yang jelek ya. Jadi dia susah ya karena hambatannya tinggi sekali ya sehingga listrik itu nggak bisa mengalir ya. Device-device konduktor itu yang paling banyak dipakai itu kayak tembaga ya, emas kayak gitu. Emas terlalu mahal ya, banyak kan pakainya tembaga. Ya. Kalau yang isolator itu ya mungkin kayu, karet kayak gitu ya. Nah, kemudian ada 3 lagi ada loop ya atau kalang tertutup. Ya, kalang tertutup. Ya, jadi listrik itu muncul karena 3 hal ini. Ya, setidaknya ada 3 hal ini. Coba di rangkaian ini kita bisa amati ini kondisi realnya ya, ini objeknya. Baterai ya digambar baterai, lampu ya digambar lampu. Jadi ini kondisi realnya. Kalau mau praktikum ini, biasanya kalau anak SMP senang hadis ya. Kalian nanti nggak hanya ini ya, nanti sudah ke programmingnya nanti ya. Nanti kalian misalnya ini lampunya RGB ya, LED RGB misalnya, kalian mau ubah warnanya gitu ya di remote gitu, ini bisa ya, bisa. Ya. Gimana caranya? Nanti kita pelajari antar mukanya. Nah ini biasanya kalau lampu ini kalau pakai baterai plus dan min ini lampunya harus lampu DC biasanya. Ya, karena ini powernya power DC ya. Lampu DC. Ya, kalau lampunya yang lampu AC ini akan bermasalah ya. Lampu DC itu contohnya seharusnya LED itu ya. Ya sekarang LED itu sekarang sudah digunakan untuk yang sistem AC juga ternyata. Ya, jadi LED itu memang sudah luar biasa ini. Dipakai di mana-mana sekarang. Ini ada pengantar ya, biasanya wire, kabel kayak gitu. Nah ini kemudian dikembalikan lagi ya. Dikembalikan lagi itu maksudnya apa? Ini untuk membentuk kalang tertutup.
Ya karena elektromagnetik itu kan ada ini ada elektrikalnya kan. Ini kalau dibuat karang tertutup ini nanti kayak ada pole-nya itu ya. Ya ada sistem magnetiknya gitu ya. Jadi nanti di sini ada ada magnetik, elektromagnetik, elektromagnetik. Jadi ada gerakan energi. Ya, gerakan energi itu atau arus listrik itu yang nanti ketika sampai di lampu dia akan membuat lampu itu menyala. Ya, sudah dirumuskan itu ya. Rumusnya kalau daya itu kan apa? Daya lampu itu I kali V ya. Ya. Yang watt itu ya. Atau kalau energinya itu watt hour gitu ya. Berapa daya per jam gitu ya. Biasanya hitungannya itu seperti itu. Ini kembali lagi ke electrical ya, basic electrical. Ini kalau di PLN itu kita ngitung biayanya kan berapa watt pakai kali jam. Ini seperti itu. Ya. Nah, untuk yang gambar yang kedua ini adalah simbol ya. Ini simbol. Ya, ini simbolnya. Jadi nanti untuk praktikum kita banyak menggunakan simbol-simbol ya di Proteus nanti. Ya nanti berarti kalian harus install Proteus nanti. Ya, itu. Ada yang mau ditanyakan ini penjelasan tentang basic elektrik ini, electrical circuit? Ada komentar? Dari saya belum ada, Pak. Oh, iya, baik. Jadi kita lanjut ya. Nah ini kita bisa membuat desainnya menjadi lebih menarik ya, menambahkan switching. Ini kalau ini kan sudah ada controllernya ya. Jadi membuat antarmuka itu juga kadang-kadang kita butuh mengkontrol ya. Kontrol yang paling sederhana itu apa? Switching itu. Ya, jadi mengendalikan yang paling sederhana itu hanya melakukan dua kondisi. Ya dan tidak. Ya kayak program kan. If else ya. Kalau if then lakukan, kalau tidak else mau apa, lakukan apa. Ya, itu logik yang biasa kita temui ya di informatika ya, di komputer ya. Nah, di rangkaian listrik itu ternyata juga ada kondisi yang mirip ya. Kalau kita lihat, ini ada saklar. Nah, saklarnya ada dua kondisi. Ya, saklar di rumah kan banyak ya. Nanti yang saklar itu ada dua kondisi ya. Ada yang kondisinya lebih dari dua juga ada sih. Saklar apa ya yang kondisinya bisa lebih dari dua. Kayak rating motor itu ya bisa kondisinya bisa banyak ya. Kalau di kiri nanti yang on yang kiri yang netral kemudian kanan itu ya tergantung saklarnya berarti ya kan if then-nya bisa banyak ya bisa bisa nested ya, kalau kita sebut di pemrograman gitu kan. Kalau ini switch-nya ini sederhana ya, kondisinya dua, on dan off. On itu apa? On itu kondisi saklar terhubung ya, kalau kita simbolkan saklar itu kayak gini lah. Nah ini kalau yang nggak terhubung kayak gini ya, mungkin bisa dilihat kan ya ini ya di sini kan di mouse saya itu. Nah ini gambar saklar yang tidak terhubung. Ini biasanya gambar ini menunjukkan kondisi default ya. Default itu apa? Kondisi kita belum ngapa-ngapain ya. Kita biarkan kondisi awalnya, kondisi inisialnya. Ya, kondisi inisialnya, kondisi awalnya. Nah, ini defaultnya off ya. Nah, bisa di-on kan enggak? Nah, ternyata ada ininya switch ininya apa? Buttonnya ini ya. Kita bisa pakai sliding ini, digeser gitu kan. Nah, ini nanti akan tertutup ya. Ini kalau digeser, ini akan tertutup. Ya. Ketika ini off ya, kalau kita lihat, ini muncul listrik nggak kira-kira? Muncul listrik nggak kalau sakalnya off ini? Muncul nggak? Tidak, Pak. Ya, tidak kan. Kita kembali ke tiga yang membuat listrik itu kan. Energi listrik itu
pertama ada sumber tegangan, ini ada. Oke. Ada penghantar, ada ya. Tapi penghantarnya tidak membentuk kalang tertutup. Ya energinya berhenti di sini. Di sini elektromagnetiknya nggak bisa merambat lagi, udah berhenti. Dia akan berhenti di sini. Nah, ketika energinya nggak bisa merambat, ya dia nggak akan mengalirkan listrik. Ya, berhenti kayak keblok gitu ya. Energinya berhenti. Nah, kalau ini mau dialiri listrik gimana? Ya sakarnya harus kita kondisikan. Yang awalnya isolator ya atau awalnya sebagai pemutus, dia akan kita jadikan sebagai penghubung. Ya, caranya gimana? Ya, kita buat mekaniknya, secara mekanik ini ya, dengan sliding ini. Nah, ini konsep ini nanti kita bisa manipulasi menggunakan elektrik. Ya. Ini menariknya gitu. Di listrik itu bisa kita kendalikan lewat manual, sistem manualnya, atau bisa kita kendalikan lewat elektriknya. Pernah lihat remote TV kan? Nah, seperti itu. TV kan ada tombolnya, manual gitu kan, pencetannya itu. Tapi ada juga yang langsung pakai remote. Ya, cara kerjanya mirip seperti itu. Ya, kita bisa menggunakan. Bagaimana kita tahu cara kerja remote ya? Kita harus tahu prinsip kerja antarmuka. Ya, antarmuka ini kalau dikembangkan lebih jauh nanti kita akan larinya ke protokol ya. Ya protokol yang sudah populer ini yang TCP/IP itu ya, yang internet ya. Tapi itu kompleksitasnya tinggi banget. Ya kita nggak akan sanggup sampai ke sana kelihatannya. Karena yang mikir itu udah top-topnya elektronik ya. Nah, kita akan buatnya yang lebih sederhana, yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Itu ada yang mau ditanyakan di sini? Ini ada konsep switching di sini. Belum ada? Mau lanjut? Atau berhenti dulu? Nah, ini kalian untuk main-main listrik kalian bisa menggunakan ini ya, namanya protobot ya. Ini atau software namanya FreeSync ini. FreeSync itu ya software yang bisa digunakan untuk main-main ya, untuk menggambar kelihatannya, untuk gambar, untuk mengenal komponen elektronik ya, untuk menggambar desain rangkaian ya, pakainya FreeSync. Ya untuk menggambar electrical circuit. Ya, sayangnya dia belum bisa untuk apa? Untuk simulasi ya. Ya makanya kita menggunakan Proteus ya. Proteus itu bagus tapi berbayar sayangnya. Ya. Nah, ini hati-hati ya ketika main listrik ada kondisi yang sangat berbahaya. Ya, ini bisa menyebabkan rangkaian kanan rusak. Ya namanya short circuit. Atau kita menyebutnya konslet gitu ya. Konslet ya. Konslet itu terjadi seperti apa ya? Ini gambarannya sederhananya ini. Ini jika sebuah power supply ya, itu kita hubungkan langsung tanpa hambatan sama sekali. Ya, tanpa hambatan ya. Ini kadang-kadang dibutuhkan ya, kondisi short circuit ini kadang-kadang dibutuhkan. Kalau nggak salah itu di sistem heater itu konsepnya seperti ini. Heater. Pernah pakai heater? Kalau anak kos-kosan biasanya pakai. Kalau pas puasa yang mau puasa itu kalau ngangetin air itu ya daripada pakai kompor pakai listrik gitu ya, heater itu ya. Tapi itu pakai kumparan ya. Jadi enggak langsung ya. Jadi panasnya itu dimanfaatkan di kumparannya itu ya. Tapi ini kondisi short circuit ya. Ini bisa terjadi kondisi yang tidak disengaja ya. Misalnya waktu kita melakukan soldering ya, itu ada yang tertempel atau kondisi komponen yang rusak. Demix komponen itu bisa menyebabkan short circuit. Ya, demix komponen itu bisa kalau nggak open ya short mah. Itu kondisinya bisa dua ya. Kalau pas dia kondisi normal ya dia akan jalan sesuai dengan fungsi komponennya. Ya, tapi kalau pas rusak ya dia bisa seperti itu. Maka harus hati-hati. Ya, ya jangan sekali-sekali menghubungkan pol tegangan ini secara langsung. Ya, desain seperti ini pasti akan salah ya. Rangkaian akan terbakar. Ya. Ya, setiap komponen itu punya batas ambang ya.
batas ambang. Jadi dia tahan arus berapa. Ya. Kalau arusnya berlebih dia akan rusak. Ya, misalnya kalau di rumah kalian ada tegangan naik, tiba-tiba tegangannya naik kan. Tegangan naik itu menyebabkan arus naik biasanya. Mengikuti aturan hukum Ohm. Ya. Ini ya. U-nya naik, ini tegangan ya, atau V ya. Maka I-nya akan naik. Ya kan? Pasti kan? Ini naik, ini pasti akan naik. Karena R-nya akan tetap kan? I-nya naik, ya ini bisa merusak. R-nya turun, karena short circuit, tegangannya tetap, I-nya juga akan naik. Ya arusnya akan naik. Dan ini akan merusak juga. Ya, jadi kalau kita ingin membuat sistem kita aman, kita harus bisa mengendalikan arus ya. Pengendalian arus ya. Kayak Avatar ya. Pengendalian film apa itu. Ya. Ya, jadi kita sebenarnya itu hanya mengendalikan arus ya dengan cara memainkan ini ya resistansi ya dengan memainkan tegangan ya seperti itu. Ini hukum Ohm ya, ini terkenal sekali. Jadi kalau kita ingin menghitung arus, kita harus menggunakan hukum Ohm ya, seperti itu. Ya, seperti ini, hukum Ohm. Ya. Jadi arus itu digambarkan seperti ini ya. Jadi hukum Ohm ini arus, ini ada volt, Ohm sama ampere. Ya volt, ini volt ini yang ini ya. R ini yang Ohm ini. Ya. Jadi arus akan mengalir kalau ini ohmnya ini enggak terlalu besar ini R-nya. Ya. Ini kayak gambarkannya seperti ini. Unik ya. Ya tegangan ini yang mendorong arus. Ayo kamu masuk. Tapi kalau ini hambatannya terlalu banyak, ya dia nggak akan mau masuk. Taunya kita ada tegangan, ada arus, ada ohm itu resistansi ya. Kita menyebutnya resistansi. Ya, ini resistansi, ini arus, ini tegangan. Kita bisa menggunakan alat yang namanya multimeter. Ya, ini untuk mengukur current, arus ya, voltage dan resistance ya, atau resistansi. Ya. Ada yang belum pernah lihat resistor? Pernah ya. Nah, resistor itu device yang melambangkan resistansi itu. Ya. Ya. Ya setiap device pasti punya resistansi. Kayak lampu itu punya resistansi. Ya, tapi yang khusus untuk membuat resistansi di rangkaian itu kita menyebutnya resistor. Ya. Seperti itu. Nah, ini ada device juga, ya, namanya LED. Ya, LED ini untuk apa? Ya, ini sering digunakan untuk lampu. Ya, ini sering digunakan untuk lampu. Ya. Ini ada dua kutub, anode, ada cathode. Ya, anode dan cathode. Anode itu yang kutub positif, yang ini simbolkan ini. Ini ada ini kan simbolnya. Atau yang kakinya ini panjang, anode. Ya, kakinya panjang. Cathode itu yang kakinya lebih pendek. Ini kalau dilihat dari sisi terminalnya yang di dalam plat ini juga berbeda ya. Ya, disimbolkannya agak berbeda. Ya, ini simbolnya ya. Ini komponennya. Ini komponennya. Ini bisa kita lihat ini tegangan, ini lampu, ini ada resistansi, ini arus. Nah ini resistor yang nggak bisa lihat, yang belum pernah lihat resistor. Ini besarnya berapa ini? Kayaknya mungkin sekitar berapa ini? Nggak apa ya.
Ini warnanya, ini ada gelang resistansi ya. Jadi resistor itu nilainya itu sebenarnya bisa kita baca dari gelangnya ini. Ini berapa ya? Warnanya coklat mungkin ya. Coklat itu berapa ya? Kalau nggak salah coklat itu 1 mungkin ya. Ya. Ini 2. Ini ya ini ada hitungannya ya. Saya juga nggak terlalu apal gitu ya. Saya simbol ini hitungannya angka terus ada pengalinya juga. Ya, jadi kalau 1000 ohm misalnya atau 1 kilo ohm gitu, ini nanti simbolnya apa ya? Ya nanti kita mungkin kalau sempat kita akan belajar itu sambil tahu resistor itu cara bacanya bagaimana sih? Ya, ini atau kita lihat ya resistor. Nah, ini cara bacanya seperti ini. Ini ada tabelnya. Ini lebih enak ya lihat tabel, ada YouTube ya. Ya, nah ini ya. Nah ini bisa dilihat ini. Ya ini ada digit sama multiplier. Yang gelang ketiga itu multipliernya ya. Yang pertama itu digit ya. Jadi tadi kalau warnanya tadi apa? Coklat berarti berapa? Coklat 1 ya. Kemudian warnanya yang kedua itu adalah merah. Merah itu kalau nggak salah 2. 2 berarti nilainya 1, 2. Kemudian hitam. Hitam itu nilainya pengalinya 1 ya. Jadi ini 12 ohm ya. Ini 12 ohm. Kemudian toleransinya ini apa ini? Ini emas apa ya? Kayak emas ya. Emas itu berarti toleransinya 5%. Cara bacanya kayak gitu. Gampang ya. Jadi ada angka-angka sama ada multipliernya sama ada toleransinya. Seperti itu. Ini bisa dibaca, diikuti yang tutorialnya YouTube. Nah ini cara bacanya ada di sini ternyata. Sudah komplit ini. Ya, ini hijau berapa hijau? Hijau itu 5, biru 6, kemudian kuning. Kuning itu menunjukkan pengalinya 10 kilo. Jadi ini 560 kilo. Ya, 560 kilo. Ohm ya. Biru ya. Maaf. Biru itu 1 meg. Oh ya, kuning ya. Ini kuning, ini 10 kilo. 560 kilo. Ya, kemudian ini ke emas ya. Emas ini 5%. Nah, kalau silver yang putih itu 10%. Yang 4 band. Kalau ada juga yang 5 band ini. Yang 5 band itu berarti ada ininya ya, ada digitnya 3, multipliernya yang keempat ini lebih presisi. Kalau bingung pakai multimeter. Bingung pakai ya. Karena kalau saya tuh melihat resistor tuh mata saya udah nggak awas ya karena terlalu banyak main komputer. Nggak tahu kalau kalian mungkin kalau di perusahaan itu biasanya kita pakai loop gitu ya, kaca pembesar seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, sudah 1 jam ini.
Ya, itu tentang basic elektronik ya. Ini saya berikan supaya nanti kalian nggak bingung dengan Proteus. Ya. Ini nanti saya share ini. Untuk yang serial paralel ini nanti akan kita discuss nanti aja. Kita nggak akan sampai ke ini ya. Ya ini mungkin kalau mau dipelajari nggak apa-apa sih. Ini kalau kalian ingin menjadi desainer, artinya kalian bisa mendesain sirkuit sendiri. Ya, tapi banyakkan ini nanti ke switching gitu ya. Mau dijelaskan nggak ini kira-kira? Kalau jelaskan nanti listriknya kalian terlalu dalam nanti ya. Jadi ada beberapa komponen yang kalian harus tahu itu hukum Ohm itu ya. Kalau Kirchhoff itu udah semakin ya itu hukum yang ada hubungannya dengan ini ya rangkaian seri, rangkaian paralel ya itu ada namanya Kirchhoff law. Ya. Tapi nanti akan kita pakai ketika menganalisis rangkaian biasanya. Nanti kalau kita pas butuh menganalisis rangkaian nanti saya jelaskan saja. Ini nanti saya share ya, ini saya share. Ya, ini tentang Arduino. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini dasar share ya. Jadi kalian bisa lihat ya konsepnya tentang listrik gitu ya. Terus kalau ini kan praktek ya. Saya ingin share Proteus ya. Saya ingin share Proteus supaya kalian bisa Halo. Alhamdulillah selesai. Salah satu dengar masih. Terdengar, Pak. Sekarang kita masuk ke Proteus ya. Tadi kan basic elektronik ya. Nanti akan kita teruskan basic elektronik itu di teori ya. Untuk ini kan biar praktek gitu ya. Kalian hari ini targetnya tadi kan kita ingin men-set up sistem environment-nya itu ya untuk materi untuk mata kuliah ini ya. Mikroprosesor antarmuka ini ya, ini yang kalian butuhkan ini software Proteus seperti ini. Software ini canggih sekali ya sebenarnya karena ini ada dua bagian ya, namanya ISIS sama ARES ya. ISIS itu yang digunakan ini ya untuk buat skematik ya ISIS ya. Kalau ARES itu yang digunakan untuk membuat PCB. Ya, jadi ini ada dua. Ini desain suite-nya itu ada dua ya, dua bagian, ISIS sama ARES. Jadi kita bisa membuat skematik yang menggunakan ISIS. Ini yang saya buka ini yang skematiknya, untuk bagian skematik. Ini ada menu file ya, menu edit, menu view. Ya, ini seperti
program gambar biasa sih, CAD ya, saya punya CAD. Seperti Tinkercad ya, ini dipakai Pak Avandi itu Tinkercad ya, hampir sama. Ya. Ya. Dulu ada namanya OrCAD ya. Di sini ada panel, live panel ini. Ya, panel-panel ini fungsinya banyak ya. Ada beberapa device yang bisa kita manfaatkan di panel-panel ini. Termasuk kalau kita ingin menggambar ya. Untuk membuat shape drawing yang sederhana ini juga disediakan. Kemudian kalau kita menginstalnya benar, biasanya di sini juga ada library. Ya, device library. Ya ini seperti ini. Ini kalau sudah menginstal Arduino. Arduino ini yang Uno ini ya, menggunakan Simulino. Ya, nanti akan saya tunjukkan linknya Simulino. Ya, Simulino itu di Embarkado. Ya, saya sediakan linknya. Jadi kita harus menginstal library tambahan supaya kita mempunyai komponen atau device yang atau library ya, library device yang bisa kita gunakan ya di Proteus ya. Karena di Proteus itu Arduino itu bukan dalam bentuk komponen tunggal tapi sebarangkaian. Ini saya buat linknya, ini bisa download versi 4. Bisa share di ya, saya share ya di untuk Arduino Simulino. Atau kita bisa mengambil juga selain di sini itu di engineering project. Ya, engineering project. Engineering project. Nah, ini kalau engineering project ini agak lengkap ini karena dia selain menyediakan buat Arduino, dia juga menyediakan beberapa komponen. Ya, beberapa komponen. Ya, ini asik sekali. Engineering project ini banyak ya Proteus library yang disediakan di sini. Ya, dan ini diberikan untuk belajarnya. Nah, nanti kalian bisa menggunakan akses-akses dari bisa menggunakan akses dari web ini untuk memperkaya ya desain kalian sebelum mungkin diwujudkan ke bentuk fisik ya. Oke, cara menggunakannya bagaimana sih ini? Ini saya hilangkan ini dulu ya. Ini saya hilangkan. Delete, clear, selection. Delete-nya mana delete? Delete. Oke. Sebelum saya mendesain sendiri ya, ini di sini itu sebenarnya sudah disediakan banyak sampel project ya. Ini enggak usah simpan ya. Ini sampel projectnya. Kelihatan nggak? Nah, ini ada ya sampel project ya, kelihatan di sini ya. Sampel project ini isinya apa? Itu desain-desain rangkaian yang sudah disediakan di Proteus. Ya, misalnya kita ingin belajar basic elektronik rangkaian itu ya. Itu kita bisa membuat ini ya. Ini basic electricity ya, kita bisa seperti tadi kan. Kita bisa simulasikan. Cara mensimulasikannya bagaimana? Tadi kan ini ada tombol
Ya, lihat mouse saya, ini ada tombol yang di bawah. Ya. Setelah ini saya on kan, rangkaiannya akan disimulasikan. Ya. Jadi ketika kalian menginstall Proteus, pastikan sampel projectnya ada, kemudian library-nya juga bisa diakses, ya kan, dan bisa disimulasikan. Itu ya, itu berarti Proteus kalian udah oke ya. Nah, gimana cara mensimulasikan ya? Jadi ketika ini sedang play ya, ya ini ditunjukkan dengan kondisi animating, ya berarti kondisi sedang melakukan simulasi gitu ya. Ini sinyal listriknya itu akan kelihatan ya. Ini yang positif itu merah, yang negatif itu yang biru. Ya. Tapi ini ada masalah. Kenapa ada masalah? Ya, listriknya nggak mengalir ini, karena terhenti di sini. Ya di switch 1. Ya tadi kan ketika switch-nya kita on kan, bulbnya ini nyala. Ya atau BL-nya ini, ya, bulb light-nya ini atau bola lampunya ini, bulb lighting-nya ini nyala. Ini baterai ya, baterai. Ini konsep simulasi sederhana. Ya. Ini ada di di rangkaian listrik. Yang lainnya ada enggak? Coba kita lihat ya, ada enggak yang lebih canggih ini? AVR gitu ya. Infrared remote. Nah, ini apa ini? AVR ini core-nya Arduino ya. Nah, ini seperti ini ya. Oh, ini ternyata Arduino ya. Ini simulasi dari Arduino. Ini saya katakan Arduino itu kalau di Proteus itu bentuknya rangkaiannya seperti ini. Bisa dilihat ya. Yang sudah saya blok ini Arduino. Jadi Arduino itu sebuah rangkaian sebenarnya, buat rangkaian. Dalamannya apa sih? Ini AVR ya. AVR 328 namanya. Ada I/O-nya dan juga memorinya, tapi isi nggak kelihatan. Nah, I/O-nya ini yang dikeluarkan ya, dikeluarkan. Termasuk di sini ada LED indikator untuk menunjukkan Arduino bekerja. Ini ada switch untuk reset, power on reset switch ya, ini reset. Ya, ini tegangannya butuh 5 volt. Ya, kita bisa ngambil tegangan itu di sini ya, kalau di Proteus. Ini ada power ya, tegangan ini. Ada ground juga. Ya, ground. Biasanya secara default, device itu sudah terhubung ke power ya, atau ke tegangan dan ground. Nah, tapi kalau kita menyusun rangkaian sendiri seperti LED kayak gini ya, dari device-device yang besar kayak IC itu sudah terhubung ke power. Kalau yang kecil-kecil kita tambahkan ground sendiri dan power sendiri untuk membuat level tegangan ya, supaya arusnya bisa mengalir. Ya, tadi kan makanya kita harus belajar tadi hukum Ohm itu ya, untuk bisa menggunakan Proteus. Ini kalau kita coba seperti apa ini kira-kira? Ini ada infrared ya. Untuk receivernya kayaknya ya. Terus ini transmitternya. Coba kita lihat ya, bisa nggak? Terus ngapain ini? Ini ini ada ininya juga ya. Nggak kelihatan tadi. Ini memang agak kompleks ya, karena sudah menggunakan komunikasi data wireless ya, menggunakan konsep remote ini, AR transmitter, sama ini ada receivernya. Nah, kita run. Oh, ternyata error.
Ternyata errornya. Oh, sebentar. Nggak mau disimulasikan error. Ini kenapa ini errornya ini? Atau ini belum tahu. Ada error ya. Jadi kalau kita disimulasikan bermasalah itu dia nggak keluar animating ya gitu ya. Ya biasanya dia akan masuk ke source code-nya, errornya kenapa kita belum tahu ya. Ini kalau install itu kan kadang-kadang ya seperti itu ada masalah ya. Ya karena kita nggak beli. Kita nggak beli. Jadi kalau kita beli enak ya dapat dukungan teknis kalau ada masalah dengan komputer kita. Biasanya error ini bisa kasusnya itu bisa memang proyeknya nggak lengkap ya, kasusnya proyek nggak lengkap, misalnya source code-nya nggak ada atau apa, atau mungkin ada kesalahan merangkai gitu ya, atau mungkin memang library sistemnya memang nggak disupport misalnya ya. Ini mungkin ada butuh library tapi ternyata nggak ada ya, jadi akan masalah. Kayaknya sudah hang ini. Saya harus mengclose si Proteusnya ini. Ya, ada error kan. Ini kan simulasi ini memang kita butuh RAM yang cukup gede. Di komputer kalian sebaiknya RAM-nya 4 GB ya. Jadi ada error dan nggak bisa kita handle. Nah ini kasus yang mungkin terjadi walaupun itu simulasi ya. Nah kalau nanti ke hardware itu bisa tingkat kesulitannya bisa lebih tinggi lagi. Jadi kita harus hati-hati. Sample project tadi ya, AVR, infrared. Kita buka lagi. Nah ini sudah ada. Saya share dulu. Saya nggak tahu errornya mungkin karena saya share ke kalian terus nggak kuat atau gimana. Ya karena ketika men-share ini juga butuh energi yang lumayan. Nggak bisa ya. Sini berhenti. Ya, saya hentikan presentasinya dulu. Saya coba dulu ya. Kalau di share ternyata dia ternyata ada error ya. Masih belum bisa. Kalau di share di ini komputer saya nggak kuat. Jadi dia berhenti gitu ya. Jadi ketika nggak saya share, saya jalankan tetap ada error. Jadi saya nggak bisa share juga sama aja berarti ya. Coba yang lain. Ini kalau offline ketahuan misalnya. Mudah-mudahan bisa saya demokan. Mungkin yang paling gampang itu kayak suhu kayak gitu ya. Membaca suhu seperti itu. Nah ini untuk yang agak gampang. Mudah-mudahan bisa saya demokan supaya ini Arduino simulasi itu seperti itu. Nah ini sudah mulai membaca jalannya di tempat saya. Ini saya harus share ke kalian. Ada ininya ya, kelihatan ya.
Ini sensornya menggunakan sensor DHT22. Ini sensor suhu dan sensor kelembaban. Ya, ini bisa kita gunakan misalnya untuk burung untuk walet kayak gitu ya. Untuk walet. Ya. Kemudian untuk apa lagi? Untuk tumbuhan ya, hidroponik ya. Suhu dan kelembaban. Ya untuk hewan, tumbuhan biasanya butuh sensor kayak gini. Mesin-mesin industri juga butuh ya, suhu tambah kelembaban juga. Bisa kita ubah ini. Asik loh. Ini kita ubah. Ini kan RH-nya atau C-nya ini kita bisa naikkan, bisa turunkan. Ini RH-nya ya. Atau kelembaban relatifnya ya, RH ini. Ya, kita naikkan. Awalnya 80. Kita naik 81. Berubah ya nilainya ya. Dari 80 ke 81. Kita naikkan lagi. 82. Nah ini udah berubah lagi 82. Temperatur kita turunkan. Ya kita geser ke temperatur. Ya ini ke temperatur kita naikkan. Ya temperaturnya jadi 27,2 yang terakhir ditarik. Ya seperti itu. Ini untuk temperatur dan humidity lodger ya. Relative humidity sama temperatur. Ini RH sama C. Ya, RH itu persentase ya, kalau yang kelembapan ini, kalau yang temperatur ini Celsius. Ya, seperti itu. Jadi Proteus ini sangat-sangat powerful. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jalan ya, ada yang jalan, ada yang enggak. Mungkin yang jalan itu mungkin ada library yang enggak masuk ya. Tadi kan ada infrared ya, infrarednya mungkin butuh infrared apa enggak tahu saya. Ya, sekarang saya ambil dari sampel projectnya Proteus. Ini kalau kita langganan berbayar ya, kalau nggak jalan kita harus protes ya. Ini kita nggak bisa. Contoh lagi, AVR mungkin apa ya, yang sering digunakan juga untuk dimming. Dimming itu biasanya ya. Nah, seperti ini. Untuk ini ya. Lampu itu kadang-kadang perlu perlu dikendalikan supaya lebih hemat arus gitu ya. Nah, ini kita bisa kendalikan ini. Ya, ini gelombang sinyalnya ini hasil pengendalian ini. Ternyata bisa kita ubah gitu ya. Ya. Jadi sinyalnya kita ubah supaya hemat energi. Enggak boros gitu ya, nyalanya enggak energi maksimum terus, tapi dia bisa diatur ya. Ini asik juga. Tapi kita harus paham listrik dengan bagus kalau yang membuat project-project yang setingkat ini. Ya, kita membuat desain rangkaiannya, kemudian kontrolernya jadi ya. Ya, seperti itu. Asik kan kalau pakai Proteus. Ini menghemat ratusan ribu ya, kalau kita belajar. Kayaknya ini sebenarnya ini harganya mahal banget ya. RGB ya. Ini RGB. Ini sering karena ini juga menjadi bagian dari ya sistem IoT yang sudah real jalan di masyarakat. Ini RGB ini. Ini kita bisa atur. Nah, ini nyalanya bisa kita ubah. Ya, bayangkan kalau sistem ini kita masukkan di untuk hiasan di meja kantor misalnya. Ya, jadi kita buat display yang agak menarik gitu ya, untuk yang menarik perhatian di toko atau apa gitu. Ya, dikendalikan. Ini bisa diprogram harusnya ya. Nah ini pakai controller kan. Pengendaliannya apa? Sebenarnya dikendalikan arusnya. Ini nyala lampunya bisa kita kendalikan. Mana yang harus nyala, mana yang tidak boleh nyala. Itu sistem antar muka seperti itu.
Ya, sebentar muka. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi untuk fokus hari ini kita install Proteusnya jalan ya. Yang paling susah itu Proteusnya. Yang berikutnya yang Arduino IDE-nya. Itu kalau belum diinstal ya nggak usah diinstal dulu nggak apa. Tapi kalau mau diinstal. Kalau misalnya kalau di webnya itu kan kalau yang saya arahkan itu biasanya karena akan diarahkan ke sistemnya Microsoft ya. Itu kalau kalian nggak mau masuk ke Microsoft ya cari yang di apa yang softwarenya itu nggak di yang officialnya itu ya, official Arduino-nya, tapi bisa di file-file sharing yang ada. Ini free ya, jadi kita bisa pakai ya, paling pakai donasi kalau yang Arduino IDE. Ini warna-warninya udah keren ya. Ini. Ya seperti itu. Ini bisa dicoba sendiri ya. Ini kalau dijelaskan semuanya nggak selesai ini satu hari. Udah 1,5 jam ya. Saya kira udah cukup. Kan dari 9:30 kan tadi. Mungkin ada yang mau tanyakan? Diskusi mungkin 5-10 menit. Untuk tugasnya berarti laporannya sama ya dengan yang ini belum saya cek yang ini menginstal Proteusnya yang wajib ya. Dan nanti tinggal di capture aja ya sampel project yang kalian jalankan ya, entah itu yang rangkaian listrik, entah itu yang sudah pakai Arduino. Nah itu dilaporkan sambil dijelaskan kira-kira ini apa sih gitu ya. Bisa dipahami? Ini saya tulis ya tugasnya ini untuk ini ya, untuk tugas laporan. Install Proteus, kemudian buka contoh project, kita jelaskan ya makalahnya ini saja. Ya, nggak usah banyak-banyak ya. Jelaskan sesuai dengan kesenangan kalian lah. Kalian mau main-main apa ya? Mau mainan hukum Ohm ya silakan buka. Kalau bisa yang sesuai dengan mata kuliah kita ya. Karena itu kan banyak kan, ada yang PIC, ada yang ARM ya, daripada ya jelaskan yang macam-macam dibatasi ke AVR. Arduino itu AVR 328 ya, jadi kalian bisa filter sendiri lah ya. Itu mungkin waktunya hari ini. Saya ingin kalian nginstal hari ini. Jam 24.00. Ya. Sampai jam 12. Nanti kirim di email. Ini kalau kalian sudah punya ini enak itu. Nggak usah kuliah, main-main sendiri bisa. Karena kalian membangun, saya arahkan kalian membangun virtual lab kalian. Simulasi. Ini nggak perlu pakai hardware, nggak perlu pakai ini. Asalkan punya logic dan ide, udah bisa itu. Nggak cari tutorial di internet, udah bisa. Nanti akan saya tunjukkan beberapa. Pak Wahyu izin bertanya, Pak. Kenapa? Itu yang maksudnya poin ketiga yang jelaskan itu maksudnya gimana? Ya, proyek yang tadi dibuka dijelaskan. Ini cara kerjanya ya. Jelaskan cara kerjanya. Sistem apa ini? Kalian ingin kerjanya gimana? Misalnya, kalau ditekan tombol ini nanti dia akan melakukan ini aktivitas apa gitu. Ada beberapa yang gitu ya, harus ditekan tombolnya dulu baru bereaksi. Jadi inputnya harus di trigger dulu baru ada outputnya. Ada juga sistem yang outputnya langsung ya, kayak RGB tadi, sekali jalankan dia langsung jalan gitu ya. Biasanya cara kerja sistemnya yang sederhana sistem itu kan ada input, proses, dan output gitu ya. Kadang-kadang inputnya nggak ada, tapi lewat dalam internal sistemnya, prosesnya itu ada event timingnya. Itu dia akan membuat efek output sesuai dengan timing.
kadang-kadang ada yang inputnya itu dari user, dari kita gitu ya, dari pemakai. Ya, kita harus melakukan event inputnya, baru outputnya bereaksi. Nah, itu yang dijelaskan itunya, input proses outputnya. Itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi mungkin? Cukup ya? Udah cukup lama ini 1,5 jam. Ya, saya kira ya karena mungkin baru pertama kali ini saya harus menjelaskan lebih banyak. Jadi supaya kalian bisa segera mandiri gitu ya. Baik, saya akhiri untuk hari ini tinggal penugasan ya. Jadi kalian kerjakan mandiri ya. Ya silakan kalau mau diskusi dengan teman, kalau ada masalah bisa tanya di grup WA ya yang saya ikut itu ya. Silakan. Ya, kalau saya bisa nanti saya jawab insyaallah. Ya, saya akhiri, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.